Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai rezim kepemilikan atas sumber daya alam dan hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, perlu kita ketahui hak penguasaan atas negara mengenai sumber daya alam berlandasan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan mengenai rezim kepemilikan atas sumber daya alam dibagi atas 4, yaitu open access, private property, state property, dan communal property. Mengenai rezim kepemilikan yang pertama adalah open access. Dalam hal ini, sumber daya alam dipandang tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, masyarakat bebas melakukan pemanfaatan dengan caranya sendiri. Maka, bagian besar masyarakat memanfaatkannya secara arif dan bijak, tetapi sebagian besar lainnya memanfaatkannya secara tidak bijaksana. Dalam bentuk kepemilikan sumber daya alam secara open access akan menimbulkan suatu dampak negatif, seperti terjadinya tragedy of commons, yaitu bentuk kehancuran sumber daya alam akibat berlebihnya penggunaan suatu sumber daya alam. Hal ini dapat terjadi apabila tidak dapat aturan yang jelas tentang pemanfaatan sumber daya alam, sehingga setiap anggota masyarakat berpacu untuk memenuhi kebutuhan individualnya melalui pendayagunaan sumber daya alam tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya maupun daya dukung sumber daya alam yang sedang. Mengenai rezim kepemilikan hak yang kedua adalah private property. Private property merupakan hak kepemilikan yang dipegang oleh individu atau badan hukum. Private property merupakan jenis hak kepemilikan yang paling umum dan dianggap paling efisien. Private property sebagai kepemilikan pribadi adalah jenis hak yang terkuat karena memiliki 4 sifat yang tidak dimiliki oleh 3 jenis hak kepemilikan yang lainnya, yaitu yang pertama, completeness, di mana hak-hak didefinisikan secara lengkap. B. Exclusivity, di mana semua manfaat dan biaya yang timbul menjadi tanggungan secara eksklusif pemegang hak. Ketiga, transferable, di mana hak dapat dialihkan kepada pihak lain baik secara penuh maupun secara parsial. Yang keempat, enforceability, di mana hak-hak tersebut dapat ditegakkan. Selanjutnya rezim hak kepemilikan atas sumber daya alam yang ketiga adalah state property, yang berangkat dari motivasi yang kuat untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam. Maka pada masyarakat politik modern, sumber daya alam ditetapkan sebagai milik negara atau state property. Tesis yang disampaikan oleh Hardin tentang tragedy of the commons dijadikan sebagai pembenar bagi tindakan negara atau pemerintah. Negara menjadi aktor yang paling ekstensif dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam karena sifatnya sebagai badan publik yang melingkupi seluruh warga negara. Karena hubungan negara dengan sumber daya alam dan masyarakat bersifat publik, maka tujuan dari hubungan negara dengan SDA adalah untuk kemakmuran masyarakat. Namun, pengakuan konsep idealistik tentang kedaulatan dan kekuasaan negara sebagai badan publik seringkali terdistorsi. Distorsi state property yang pertama adalah konsep negara sebagai penguasa atau aspek publik, didistorsi menjadi negara sebagai pemilik atau aspek privat. Yang kedua, negara direpresentasikan menjadi pemerintah, sehingga pemerintah lantas bertindak sebagai pemilik, pengelola, pengurus, dan pengawas terhadap tindakan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat ada communal property. Pengelolaan sumber daya alam sebagai milik negara maupun milik privat, terutama swasta, yang telah meninggalkan jejak yang sama, yaitu kerusakan lingkungan dan peminggiran masyarakat lokal. Jejak tersebut di tingkat lokal menimbulkan dan menyuburkan konflik. Berkaca dari pengelolaan sumber daya alam, terutama masyarakat hukum adat yang dipromosikan oleh Lynch dan Talbot, menghasilkan kesimpulan positif. Maka, advokasi internasional secara tegas menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat lokal yang seluas-luasnya merupakan solusi optimum terhadap masalah pengelolaan sumber daya alam. CP atau communal property bukanlah konsep baru dalam hubungan antara manusia dengan sumber daya alam. Di beberapa tempat, konsep CP
atau community-based management dicoba dihidupkan kembali dengan mengangkat konsep ulayat dari hubungan masyarakat secara tradisional dengan sumber daya alam yang sudah ada sejak lama. Bromley, Ostrom, Lynch, dan Talbot menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan common property bukanlah open access sebagaimana disangkakan oleh para ekonom dengan menggunakan The Tragedy of the Commons dari Gareth Hardin. Hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dr. Ahmad Reddy SHMH atau yang dikenal dengan Ahmad Reddy, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, mengemukakan pendapatnya mengenai unsur pasal 33 ayat 3. Sumber daya alam dikuasai oleh negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa cabang-cabang produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang per orang. Kemudian, Profesor Dr. Haji Bagir Manan SH.MCL merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2001 sampai dengan 2008. Beliau berpendapat bahwa segala bentuk pemanfaatan atas bumi, air, serta hasil yang didapat atau kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan dalam arti luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan. Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan mengenai fungsi-fungsi negara terkait dengan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah atau badan eksekutif. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengelolaan. Fungsi ini dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham atau shareholding dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara. Yang ketiga, ada fungsi kebijakan. Fungsi kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan. Fungsi keempat yaitu fungsi pengurusan. Fungsi pengurusan dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan juga konsensi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termasuk dalam fungsi ini yaitu kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian,
peraturan daerah.